Yesus, Kau sumber kemenangan kami. Kau alamat puji-pujian kami. Dan Engkaulah satu-satunya yang kami sembah. Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu, di mana kami masing-masing berada. Di sini maupun di sana, tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Jamahlah Tuhan setiap hati yang hancur, setiap hidup yang bergumul. Dan mereka yang senang, ya Tuhan, Tuhan juga lawat semua. Terima kasih Bapa, sampaikan sabda-Mu, kirim Roh Kudus-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Nanti kita akan mengambil perjamuan kudus, jadi tolong siapkan roti apa saja, air, kalau tidak ada anggur ya, air putih pun jadi. Nanti kita akan ambil perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan di akhir pekan ini, atau hari apapun Anda menyaksikan setelah live-nya. It's always live, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan itu berkarya, Allah kita itu hidup dan nyata. Jadi selalu live di dalam Tuhan kapanpun Anda menyaksikannya ya. Saya ajak Anda untuk membuka firman yang terakhir kali saya sampaikan minggu yang lalu. 1 Samuel 17, sekarang kita ke ayat 26. Kalau yang lalu judulnya Goliat berkat terbesar Daud. Sekarang saya lanjutkan, judulnya begini. Daud lebih dari pemenang. Sekali lagi, Daud lebih dari pemenang. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 26 ini seolah-olah Daud tanya rewardnya apa? Siapa kalahkan Goliat dapat apa? Padahal sebenarnya kalau Anda baca di ayat sebelumnya, minggu lalu saya jelaskan. Di antara para tentara Israel yang pengecut semua waktu itu, mereka saling rumpi, saling ngobrol begini. Tahu nggak siapa yang kalahkan Goliat yang mengerikan itu, yang tak seorang pun di antara kita berani untuk menghadapi, akan diberi oleh raja kekayaan besar, anak putrinya jadi menantu raja nih ceritanya, dan juga dibebaskan pajak seluruh keluarganya. Nah Daud itu di ayat 26 hanyalah sambung benang merahnya. Dia menyambung pembicaraan, kan orang itu perlu suatu intro kan, untuk bisa connect itu, mereka lagi bicara apa dari sana dia mulai. Nah Daud berkata, coba apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Demikianlah Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Dia pancing mereka agar supaya dia terlibat dalam pembicaraan. Daud itu luar biasa ya. Dia itu berhikmat. Sebelum kita jadi lebih dari pemenang, kita harus punya hikmat dulu. Daud punya people skill yang bagus. Tapi people skill atau hikmat-hikmatnya itu semuanya itu berlandaskan roh takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi target pertama kita bukan untuk menang. Bukan untuk menang perang, bahkan bukan untuk jadi lebih dari pemenang. Kita harus punya fondasinya. Fundamental segala kemenangan adalah roh takut akan Tuhan. Dan setelah itu muncul berbagai macam hikmat, termasuk people skill atau kemampuan untuk bersosialisasi. Daud bertanya begini sama orang-orang yang berdiri. Guys, apa sih? Kalian bicarakan apa? Apa kata raja? Raja akan kasih apa kepada orang yang kalahkan Goliat itu? Tapi motivasi Daud kelihatan justru di ayat 26b, bagian kedua. Lalu tiba-tiba itulah Daud sesungguhnya, dia jadi diri sendiri, kelihatan asli. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Kemampuan bersosialisasi itu hanyalah ada di otak kita. Motivasi gak bisa jauh dari hati. Apa yang jadi motivasi kita itu mempengaruhi. Kalau kasih, kita akan jadi berkat bagi orang lain. Tapi tanpa kasih, kita cenderung untuk memanipulasi. Daud memulai dengan sebuah pembicaraan dengan benang merahnya ceritanya. Atau Daud memulai dengan pembicaraan orang-orang itu yang sedang berlangsung. Guys, lu orang ngomong apa sih? Kalian lagi ngobrol apa ini? Lalu setelah itu giliran dia yang akan mengutarakan opini. Daud berkata begini, siapa orang Filistin itu? Berani-beraninya dia mencemoohkan barisan
daripada Allah yang hidup. Di hati kita itu harus terbakar dan kebakaran. Cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Gak bisa pura-pura, cepat lambat orang kan lihat motif atau motivasi hati. Cepat lambat orang kan lihat aslinya kita. Karena itu isilah hatimu terlebih dahulu dengan Tuhan Yesus. Daud ini gak terima Tuhan itu digituin. Daud juga gak bisa menerima umat Tuhan dicemoohkan. Karena dia adalah gembala sejati di dalam hati. Dia sudah praktek dulu dengan domba kambing punya papanya. Daud ini hati gembala. Dia cinta pada Tuhan. Dan dia pedulikan umatnya. Dia gak suka orang lain memperlakukan begini. Kenapa Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama ini? Kenapa Allahnya, Allah Israel ini direndahkan di depan umum? Kok gak ada seseorang pun yang berdiri untuk memberi jawab? Waktu dia lihat kiri kanan sekelilingnya, loh kok gak ada satu pun tentara Israel, bahkan dari rajanya Saul ke bawah, yang menjadi jawaban bagi tantangan yang diberikan. Kenapa mereka diam saja? Daud gak tahan. Daud paling gak tahan melihat iman yang pasif. Seorang yang berjiwa lebih dari pemenang tidak tahan melihat orang-orang yang pasif ngikut Tuhan. Jangan hakimi mereka, jangan marah. Orang lain terserah mereka. Tapi kalau ada orang lain pasif, saya semakin terpicu, termotivasi untuk aktif. Ketika saya lihat orang lain meninggalkan Tuhan, saya semakin didorong untuk mengasihi Tuhan. Ketika saya lihat hamba Tuhan jatuh, bukan berarti kita sok suci atau sok kuat apalagi. Itu membuat saya semakin berhati-hati, namun membuat saya semakin ingin membuktikan bahwa kekudusan itu bisa. Kekudusan itu tidak mustahil. Bahwa kita bisa memilih untuk jatuh, kita juga bisa memilih untuk tidak jatuh. Daud punya jiwa lebih dari pemenang, rohnya menyala untuk Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dan dia gak tahan lihat orang-orang yang pasif. Kalian mau diam aja terserah. As for me and my house, kata Yosua, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Daud berkata, kalian mau menerima gitu aja semua perkataan itu, kalian tidak bela. Kalian tidak melakukan sesuatu, padahal di depan mata ada kebutuhan umat Allah. Kan tentara-tentara ini penjaga. Nah kalau mereka jebol barisannya, bukankah semua kelompok Goliat ini akan menghabisi umat Allah? Daud gak bisa melihat ini terjadi. Kalau kalian tidak mau standing in the gap, kalau kalian tidak mau berdiri di antara, kalau kalian tidak mau menjadi jawaban di jurang pemisah, sebentar lagi musuh akan masuk ke kota. Musuh akan merampok dan menjarah, bahkan wanita dan anak pun tidak aman. Kalau kalian gak mau berbuat sesuatu, ya sudah, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kalau yang lain tidak mau, bukan ini aku, utuslah dia. Utus saya. Lihat tadi, semua nama-nama yang saya sebut, Yesaya lah, siapa, semua punya spirit yang sama-sama Daud. Itulah Roh Kudus di dalam hatinya. Orang yang lebih dari pemenang tidak bisa tinggal diam. Jadi saya tanya sekarang, apakah imanmu pasif ikut Yesus, hanya percaya saja? Kalau gitu kemungkinan Anda tidak percaya. Sebab orang yang percaya tidak akan tahan melihat ketidakpercayaan di sekeliling mereka. Tidak akan tahan melihat segala sesuatu, semua kebutuhan yang ada di depan, tidak ada satupun bangkit berdiri untuk menjawabnya. Padahal Tuhan sudah kasih kunci kerajaan sorga. Siapakah orang Filistin yang gak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lalu ayat 27 tadi, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan itu. Beginilah akan dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Nah pas ayat 27, ketika rakyat menjawab Daud, gini loh, raja mau kasih apa? Kedengaran sama kokonya dia, takenya atau lauta. Kedengaran sama kakak sulung Daud. Ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ya kan? Ya kan? Kira-kira gitu ya. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja, only asking. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama.
Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ayat 28, kenapa Eliab angry? Kenapa koko Daud yang tertua marah? Karena ketika mendengar itu, pembicaraan itu, ini loh dikasih raja, siapa yang bisa kalahkan Goliat, si raksasa besar itu. Ketika Eliab dengar itu, dia rasa gak aman. Nah bahaya orang kalau menyimpan hati yang kurang aman. Anda tidak bisa punya kedua-duanya. Hati kurang aman dan juga lebih dari pemenang. Itu dua gak jodoh deh. Jangan coba dipersatukan. Kalau kita punya perasaan tidak aman sama Tuhan, tidak aman sama diri sendiri, tidak aman sama orang lain, gak bisa kita jadi lebih dari pemenang. Bergumul sama diri sendiri aja kalah kok, buktinya hatinya gak aman. Eliab itu gak bisa dipakai Tuhan, sekalipun dia tertua. Badannya paling tegap, gagah perkasa, pengalaman banyak. Dan di dalam tentara, mungkin baret hijau, baret merah, mungkin Kopassus, pahlawan khusus. Percuma semua status. Kalau spiritnya pecundang, gak bisa apa-apa. Buktinya dia lawan Goliat gak berani, beraninya bully. Beraninya membuli adiknya. Tapi tahu gak kenapa si Eliab marah? Mungkin karena ayat 27, Eliab hanya mendengar secuil itu, hanya bagian di mana rakyat menjawab Daud, begini akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat. Dia gak mendengar waktu Daud marah, motivasi sesungguhnya. Kenapa sih kalian diam saja? Diejek begini kok gak ada yang bangkit berdiri dan berkata, Tuhanku gak begitu. Eliab gak dengar itu. Dan yang Eliab besar-besarkan, digede-gedein, yang dia fokuskan adalah kepada upah atau rewardnya. Dan Eliab trauma, paham maksud saya. Eliab ini kakak tertua Daud. Once upon a time, suatu hari pada waktu Daud diurapi oleh Samuel. Samuel datang sang nabi, semua udah GR, khususnya kakak-kakaknya. Ini pasti gua nih, pasti saya yang diurapi. Demikian pula papanya pun merasa demikian. Si Isai berkata, ini kakak yang tertua Eliab. Lalu ditolak sama Samuel kan, karena ditolak Tuhan. Manusia melihat fisiknya, aku melihat hati, bukan ini. Next, lalu anak kedua, next anak ketiga. Sampai semua anaknya muncul semua, gak ada stok lagi. Lupa, ada satu si bungsu di belakang halaman. Nah, pada waktu Eliab itu ditolak, dia pasti sakit hati, bukan sama Daud. Dia pasti sakit hati sama Tuhan. Loh, kok bukan aku? Aku yang paling ganteng. Aku kan putra mahkota. Jangan salah ya, just because karena Anda punya status putra mahkota, ahli waris atau apa, bukan berarti secara rohani Anda juga adalah ahli waris apa-apa. Sebab Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan bisa pakai si bungsu. Semua tergantung hatimu. Tuhan tuh melihat hati. Bisa saja kita punya pendidikannya, tapi Tuhan gak pakai di bidang itu. Bisa saja kita yang dalam antrian nomor 1, karena kita yang lahir pertama, tapi ternyata nanti Tuhan urapi adik Anda. Karena adik Anda lebih lembut hatinya. Lebih mudah untuk dibentuk Tuhan. Gak tentu. Jangan juga kira si bungsu pasti disayang dan dimanja. Bisa-bisa nanti kakak-kakaknya dipakai. Yang lahir terakhir malah sungguh-sungguh ditinggalkan. Gak masalah tentang urutan kelahiran. Anak pertama kek, 2, 3, bahkan 4, 5. Itu gak urusan. Yang Tuhan urus itu hati kita. Jadi Daud dipakai bukan karena dia si bungsu. Daud dipakai karena dia sungguh-sungguh. Eliab ini sakit hati sama Tuhan awalnya. Lalu habis itu, mereka semua mau duduk makan gak boleh. Karena Samuel berkata, semua berdiri. Sampai si Daud tiba. Karena Samuel bertanya, sudah gak ada ya stoknya? Pasti masih ada. Tuhan berkata, bukan mereka. Padahal Tuhan sudah jelas ngomong begini sama saya sebelum datang ke sini. Kamu harus urapi salah satu anak di keluarga ini. Kok sudah gak ada lagi? Oh, sorry Pak Samuel, masih ada di halaman belakang. Oke, panggil dia. Kita semua berdiri, gak duduk, gak makan sebelum dia tiba. Waktu Daud sampai, terkejutlah Eliab. Ketika Tuhan melalui Samuel berkata, inilah dia orang yang berkenan, Raja Israel berikutnya. Wah, hari itu seperti ditampar. Eliab dilihatin sama adik-adiknya yang lain, kok bukan lu? Kok bukan kamu? Eliab berkata, diam. Lalu dia lihat Daud dan mulai dendam. Padahal Daud gak salah apa-apa. Makanya gampang provokasi. Gampang dia
marah. Itulah sebabnya Eliab sensi. Dia sensitif sekali. Lalu tahu nggak, pada waktu semua baris berbaris, inspeksi para tentara, pasukan khusus apalagi, Raja berjalan, Raja Saul berjalan, di belakangnya yang ikut jalan adalah Daud pembawa senjatanya. Pembawa senjata Saul. Dan waktu kokonya di situ, dibenarkan sedikit baretnya, atau mungkin agak sedikit miring pangkatnya, si Saul benarkan, di sebelahnya itu adiknya Daud, bawa senjatanya. Mereka sempat bertatap mata, si Eliab gak suka hati, tapi gak berani dia lihat mata Daud lama-lama, karena dia harus menghadap ke depan. Menghadap sang raja, panglima bala tentara. Lalu dia berkata dalam hati, awas ya lu, dek, gaya-gaya. Kita semua dijemur, diterik matahari, kamu jalan sama raja lalu kembali ke singgasana. Wah, marah dia. Masa sekarang aku kalah lagi? Dia datang ke medan pertempuran, langsung rasa gak aman. Jangan-jangan si maling ini akan mencuri berkatku lagi. Apa-apaan nih? Apa kamu mau lawan Goliat? Dia bisa hina, bisa ejek, tapi sebenarnya dia worry, sebenarnya dia khawatir nih. Sebab Eliab tahu, adiknya pernah bunuh singa dan beruang. Karena pasti itu jadi family news hari itu. Papanya pasti bilang tadi Daud hajar singa. Eliab langsung berkata, hah? Sehebat-hebat tentara, mana bisa lawan singanya Yehuda? Itu singa-singa yang zaman ini mungkin sudah punah. Itu singa-singa gede-gede, bukan sekarang di Afrika, itu lebih besar lagi. Daud bunuh, dia pakai senjata apa? Dia bukan tentara, dia gembala. Kok bisa dia kalahkan beruang? Beruang itu jangan lihat dia gemuk ya. Dia bisa lari dari 0 hampir 100 km, hanya berapa detik saja. Hanya gak bisa lama, karena berat badannya. Kalau dia sekali pukul orang hanya dengan lengannya, hanya dengan atau dengan cakarnya, itu orang bisa tertancap di pohon berapa meter di atas. Beruang itu kuat sekali. Kok bisa terbunuh oleh adikku? Sebenarnya dibilang si Eliab ini dia tuh marah, sebenarnya marahnya dia itu karena worry. Karena rasa tidak aman, dia takut nanti Daud sungguhan lawan Goliat. Gimana kalau menang? Sebenarnya Eliab tahu adiknya punya peluang. Karena Eliab melihat hari itu, pada waktu dia membunuh singa, serigala, bahkan beruang juga, dia tahu bahwa adiknya bisa. Lalu dia gak pernah lupa kejadian trauma ketika adiknya menerima minyak urapan Allah dari tangan Samuel lewat tanduk yang dia bawa. Dia tahu ada roh Allah pada adiknya. Sebab setelah diurapi, seluruh keluarganya menjadi saksi. Bagaimana sejak hari itu roh Allah berkuasa atas Daud. Gak aman dia. Semakin hati kita gak aman, semakin kita jadi pecundang. Semakin kita merasa worry kalau orang lain akan rebut berkat kita, semakin gak diberkati. Semakin kita memikirkan diri sendiri, bukan kebutuhan orang lain di depan kita, dan kita hanyalah jawaban atau hamba, kita ingin jadi lakonnya, semakin gak dipilih sama Tuhan. Semakin kita takut-takutan, semakin kita merasa ini orang akan mencuri berkat saya. Kalau kita hidup sebagai makhluk trauma, semakin janji-janji Tuhan itu tidak ada penggenapannya di dalam kehidupan kita. Bangkitlah amarah Eliab. Lalu cara dia untuk melampiaskan, cara dia untuk menghadapi perasaan tidak aman itu salah. Seharusnya dia bertobat. Seharusnya Eliab itu menghadap Tuhan dan serahkan hatinya, minta diperbaiki. Minta Tuhan bentuk sang pejunan itu kalau tanah liat itu rusak di dalam jiwanya. Tapi tidak. Dia keluarnya malah justru dilampiaskan secara sarkastik, sinis, menghakimi. Coba baca lagi. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, ayat 28. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, reaksional orangnya. Tidak meresponi Tuhan, tapi bereaksi kepada manusia. Ngamuk dia alias emosi. Lalu lihat, dia ngomong apa? Mengapa engkau datang? Tidak welcome. Sangat tidak friendly. Karena dia merasa terancam. Padahal siapa yang ancam dia? Bahayanya orang yang tidak aman itu begini. Teman dikira lawan. Nanti lawan dikira kawan. Kenapa dia bela Goliat?
Tambah Daud kan beruntung kan? Bukankah mereka lagi perang? Bukan mereka satu pihak, satu sisi. Seharusnya ketambahan satu kan menguntungkan. Dalam kondisi perang seperti itu mereka terjepit. Satu orang itu berarti loh. Apalagi kalau satu orang itu pernah bunuh singa. Harusnya dia berkata, yes ada adikku. Maka kekuatan kita tambah besar. Maka kita jauh lebih aman. Enggak. Dia begini marah-marah sama Daud kan perang saudara. Kok mereka nggak bisa lihat common enemy atau mereka nggak bisa lihat musuh yang sama? Harusnya dia berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Tuhan kirimkan satu orang, apalagi dia seorang prajurit yang gagah perkasa, Daud ini. Bingung dia. Dengan marahi Daud sebenarnya kan dia bela Goliat. Orang yang gak aman itu gitu. Lawan jadi kawan, kawan jadi musuh. Dia gak welcoming, tidak friendly, tidak bersahabat. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang tiga ekor itu di padang gurun? Menghina dia. Aduh, bagi Daud sih hinaanmu adalah peluru keberhasilanku. Tapi, kenapa dia menghina? Banyak orang itu suka menghina orang lain. Karena rohnya itu pecundang. Dia bukan lebih dari pemenang. Pemenang pun bukan. Mengapa kita suka menghina? Coba pikirkan. Karena dengan menghina dan membunuh karakter orang lain, seolah-olah kita bisa bercahaya. Salah. Justru kalau kita menghina dan membunuh karakter orang lain, itu menunjukkan karakter kita sesungguhnya. Tabur tua itu ada. Mungkin ada orang di kanan kirimu ikut tertawa karena mereka sama-sama pecundang. Tetapi setelah itu mereka pun memusuhimu setelah tidak ada common enemy atau musuh yang sama. Biasanya orang gitu juga tidak bisa bersahabat, tidak bisa rukun bersama. Mereka hanya bersatu karena satu musuh. Mereka gak suka sama-sama orang yang mereka gak sukai. Orang yang mereka gak suka itu sama. Jadi sama-sama iri nih ceritanya. Kain gak suka sama Kain. Kain hanya bisa bersahabat dengan Kain gara-gara mereka memusuhi Habil. Karena mereka iri. Tapi setelah Habil mati, Kain akan musuhan dengan Kain. Dia menghina. Lihat, orang yang suka menghina dan merendahkan tuh, dikiranya dengan demikian Tuhan akan tinggikan. Enggak, jangan salah. Bertobatlah. Justru kalau kita belajar memberi komplimen pada orang yang layak menerimanya, itu menunjukkan kebesaran hati kita. Si Eliab ini gak besar hati sama sekali. Dia pasukan khusus. Tetapi secara rohani, dia adalah tawanan. Dia adalah tuan atau majikan, mungkin dia mengepalai segelintir pasukan. Tapi di mata Tuhan, dia adalah seorang budak dosa. Dan pada siapakah kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Sinis ya. Bukan hanya sinis marah lalu bertanya mengapa kamu datang ke sini. Sarkastik. 3 ekor, 2 ekor, mbek-mbekmu itu kemana sekarang? Sarkastik. Aku kenal sifat pemberanimu. Ya, itu membuktikan bahwa dia tahu Daud pernah bunuh hewan apa. Dan kejahatan hatimu, nah ini keterlaluan menurut saya. Dia sudah bermain Tuhan. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, ya kan? Aduh, ini sakit. Kalau orang itu jadi tiba-tiba sok tahu, seolah-olah bisa lihat hati kita padahal mereka bukan Tuhan, itu berarti mereka main Tuhan. Kadang-kadang kita lakukan itu kepada orang lain, berarti kita main Tuhan. Hati-hati, jangan menghakimi, agar supaya kau jangan dihakimi. Dengan takaran yang sama kita kenakan pada orang lain untuk menghakimi dia, takaran itu akan Tuhan kenakan pada kita di akhirat. Gak usah di akhirat, di hidup ini pun Tuhan akan menilaimu dengan ukuran yang kau kenakan kepada sesama. Dia berkata, aku tahu kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, bukan? Dari sini kita tahu bahwa Daud sedang dihakimi. Dihakimi hatinya. Bukan hanya sarkastik, bukan hanya sinis, tetapi dia sampai-sampai mencoba untuk menilai hati seseorang, padahal dia sendiri bingung dengan hatinya. Dan yang dia lakukan bukan hanya main Tuhan, tapi dia mengintimidasi adiknya. Ayat 29. Mari kita lihat kebesaran hati Daud, kenapa dia ini lebih dari pemenang. Tetapi jawab Daud. Ya perlu dijawab lah ya, sarkas juga perlu dijawab. Tapi jangan terpancing emosi. Daud jawab begini, tetapi jawab Daud, apa yang telah ku berbuat?
Only asking, hanya bertanya saja. Ini agak, saya kagum sekali dengan cara dia menjawab. Jawaban Daud tidak sarkastik. Jawaban Daud secukupnya. Ini yang disebut jawaban yang lembut meredakan amarah. Daud bisa mengelak. Dia berkata, emangnya apa sih yang aku perbuat? Kan hanya tanya saja. Daud gak bercerita banyak, nanti bisa jadi jatuh di lubang yang sama seperti Yusuf di Perjanjian Lama. Dia pasti pernah membaca cerita tentang Yusuf. Cerita terlalu banyak mulut. Ya Yusuf sih gak sengaja, tapi gara-gara itu kan saudara-saudaranya lempar dia ke sumur, lalu dijual ke saudagar, berakhir di rumah Potifar, lalu dipenjarakan. Mari kita menjawab secukupnya. Kepada orang yang gak ready, kepada orang yang bingung dengan hatinya sendiri, gak usah terlalu banyak menjelaskan. Karena ada Roh Kudus kok yang membela kita. Nanti orang itu akan mengerti sendiri kalau dia gak mengerti. Nanti Tuhan yang urusi dia. Tapi orang-orang sekelilingnya dia juga akan lihat buah. Jadi gak usah khawatir orang lain mikir apa. Daud menjawab secukupnya. Dia jawab begini, apa sih yang telah aku buat kok? Tentunya bukan dengan tonasi tinggi. Dia hanya berkata, apa sih? What have I done? What have I done? Only asking, hanya bertanya saja. Daud gak ceritakan dia berniat apa. Kalau dia cerita gitu bisa dihalangi. Jadi jangan sampai terlalu gembar-gemborkan strategi, visi sebelum waktunya. Belajar untuk bisa menyimpan di hati kemuliaan raja dalam menyimpan rahasia. Bisa saja sekarang kita hanyalah pelayan biasa, tapi kalau kita bangsawan in the heart, dalam hati, kita bisa simpan rahasia. Jangan jadi orang yang suka bocor mulutnya. Ngomong kanan kiri yang gak perlu. Jawab saja yang ditanya, gak usah berlebihan. Kalau gak tanya, gak usah beritahu. Ada orang yang beritahu kita sesuatu, kita sendiri bisa bingung, bisa saling pandang-pandangan, hanya kita gak berani ngomong terang-terangan karena sungkan, kita bisa pandang-pandangan dengan teman yang lain, tatapan mata, siapa yang tanya? Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja, kata Daud. Dia mengelak. Saya kagum. Dari ayat ini aja belum ayat 30, saya tahu Goliat akan tumbang. Orang yang bisa menguasai raksasa di hati, dalam kedagingannya maksud saya. Dia bisa kuasai raksasa apapun di luarnya. Daud itu buah roh ke-9-nya bagus luar biasa. Penguasaan diri atau pengendalian. Dia bisa mengendalikan emosinya, padahal harusnya sudah di sini sarkas, dihakimi lagi, diintimidasi. Harusnya Daud marah seperti kita, kepancing emosinya. Tapi enggak, dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik di dalam Tuhan. Karena persekutuannya dengan Roh Kudus membantu dia untuk melakukan itu. Dia berkata, aku cuma tanya loh, apa salahnya? Hanya bertanya saja, udah. Lalu lihat ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya. Menghindari pertengkaran. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ayat 30, Daud berpaling. Dari sini kita tahu bahwa Daud is a man of peace. Dia bukan a man of war. Jadi dia pergi berperang lawan Goliat dan orang Filistin. When David goes to war, it is only when he only does so because it is necessary. Kalau Daud pergi ke medan pertempuran dan berperang, kalau Daud lakukan itu hanya karena memang itu adalah tugasnya. Daud lakukan itu karena memang perlu atau seperlunya. Karena nyawa orang lain adalah pertaruhannya, apalagi umat Allah. Daud bukan orang yang suka berperang. Malah justru orang yang suka berperang, Tuhan gak akan kasih kepandaian berperang. Anehnya, orang yang suka ngomong, Tuhan gak pilih jadi pengkhotbah. Kadang-kadang orang yang malu-malu, takut-takut, minder-minder, yang gak kepingin spotlight atau dapat lampu sorot, itu yang Tuhan urapi, pakai, dan tambahkan. Gak tentu ya, jangan pernah kita samakan, orang itu pandai berbicara, pasti dia itu nanti jadi pengkhotbah. Gak tentu. Tuhan itu justru memilih orang-orang yang lemah untuk memalukan, untuk mempermalukan orang-orang yang merasa kuat dan bisa. Lalu berpalinglah ia daripadanya. Daud itu seorang manusia damai. Dia bukan manusia perang.
Dia berpaling dari kokonya, gak mau berantem sama kakaknya. Ya sudahlah, saya kagum dengan pengendalian dirinya. Buah roh nomor 9 itu nyata pada dirinya. Daud ini tidak suka berantem sama siapa-siapa. Makanya saya tahu Goliat pasti tumbang, Goliat pasti kalah. Raksasa itu pasti roboh di tangannya. Karena Daud bisa kuasai dirinya. Barang siapa bisa menguasai dirinya di dalam Tuhan, bersama Tuhannya dia bisa kuasai apapun di luar sana. Barang siapa bisa mengendalikan hatinya, menjaganya dalam segala waspada dengan Tuhannya, bersama dengan Tuhannya, dia bisa jaga apapun dan dia bisa kalahkan apapun di dalam hidupnya. Saya yakin penyertaan Tuhan bukan karena dia itu berotot, karena Daud itu tinggi besar, karena dia itu jago berkelahi. Ayat 30 sudah langsung pasti. Waktu saya baca ini gak usah baca lebih lanjut apa yang terjadi nanti. Saya langsung tahu bahwa orang ini akan diurapi untuk mengalahkan Goliat. Kalau orang ini sudah menang di dalam hatinya, tidak susah untuk jadi lebih dari pemenang. Kalau dia sudah menang di dalam, di luar itu gampang selebihnya. Itu Tuhan. Makanya lebih dari pemenang. Lebih itu di luar, lebih dari pemenang. Kalau kita sudah menang di sini, kita pasti menang di sana. Menang tambah menang, menang kali menang, double porsi menang, itulah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, itu urusan Tuhan, itu urapan. Menang ini, ketaatan sama Roh Kudus, urusan kita dengan Roh Tuhan. Luar itu murni kasih karunia. Kalau Anda baca nanti, Daud sama Goliat, bahkan belum berkelahi kok mereka. Satu swing saja, lalu orang itu tumbang, Daud tinggal potong kepalanya. Dengan kata lain, Daud sama sekali belum turun tangan. Lebih dari pemenang itu, kasih karunia murni itu Tuhan. Nah, pemenang. Untuk menang di dalam hati kita itu butuh koordinasi, kerjasama, kolaborasi antara Roh Tuhan dengan kita. Di situ bagiannya Anda dan saya. Namanya partnership atau kemitraan dengan Roh Kudus. Namanya persekutuan dengan Roh Allah. Di situ gak bisa Tuhan sendiri. Tuhan gak mau. Karena kita bukan robot, you see. Di sini Tuhan butuh kita. Dan kita terlebih lagi butuh Tuhan. Roh Kudus dan saya. Kita menang di sini. Daud berpaling dari kakaknya. Tidak terpancing emosinya. Dia tidak membalas gigi dengan gigi. Mata dengan mata. Semprotan dengan semprotan. Dia tidak balas sarkas dengan sarkas, sinis dengan sinis. Karena Daud rasa aman dalam Tuhan. Dia tahu panggilan. Di dalam hatinya ini selesai dia sudah dengan Roh Kudus. Dia menang terhadap dirinya. Dia menang atas dirinya. Dia menang atas kedagingannya. Kalau dia sudah menang di dalam sini, tinggal berjalan aja. Gak usah pakai semua ketopongnya raja. Gak usah pakai pedang peralatan. Pakai jubah zirah, jubah peperangan. Gak perlu. Dia jalan kosongan aja sama Tuhan. Dia jalan mentahan aja. Primitif saja sama Roh Kudus. Itu Goliat so pasti mati. Orang yang bisa menang di sini lebih dari pemenang itu gampang. Sungguh-sungguh kuasa Tuhan jadi mentah dalam hidupnya. Mentahan, gak perlu dimasak sama sekali. Kalau orang itu sudah menyangkali diri, pikul salib setiap hari. Tinggal Tuhan yang bekerja 100% di luar sana. Daud tinggal nurut saja. Daud tinggal berjalan dan lalui. Daud hanya berpartisipasi, bahkan belum turun tangan sama sekali. Engkau akan berdiri, kata Tuhan pada Musa, dan melihat my deliverance today, dan kelepasan dari aku. Kau akan melihat mujizatku. Lebih dari pemenang itu dimulai dari dalam hati. Ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Saul panggil dia. Siapa sih ini? Orang yang kayaknya berani. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kesan pertama, waktu melihat Daud, bukan lagi sebagai musisi atau pembawa senjata.
Ini di masa cuti Daud kembali, bawa roti, keju, bawa gandum seeva, dikasihkan untuk pasukan 1000, dikasihkan untuk koko-kokonya, ada 3 di medan pertempuran hari itu. Waktu Saul lihat Daud, pangling dia, karena selama ini Daud hanyalah si imut-imut. Tapi hari itu dia datang dengan semua perasaannya, kelihatan dalam auranya. Dia siap untuk melaju ke tengah-tengah medan pertempuran itu. Dia bilang, dia lihat, tentunya Daud dikenali oleh Saul lah. Dia pembawa senjatanya. Tapi ini di masa cuti kan, dia gak pakai uniform atau pakai seragam. Dan Saul tentunya tidak detil orangnya. Karena Saul itu sudah rada kesetanan pada zaman itu. Waktu-waktu itu, roh-roh jahat sudah mengganggu hatinya. Jadi, saya yakin Saul itu gak bisa mikir dengan jernih. Waktu dia lihat Daud, harusnya dia berkata, ngapain kamu di sini atau apa? Tidak menyapa atau apa, langsung Daud bicara sama Saul. Daud tidak perlu basa-basi dan berkata, Tuhan, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Utus aku, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, lihat itu, tidak mungkin. Ayat 33. Ya, ini mungkin Saul mulai sadar. Ini kan Daud, si pemain kecapi itu musisi. Ini kan live bandnya istana. Gak mungkin. No way, Jose. Impossible, my friend. You just a child. Kamu hanyalah seorang anak ingusan. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ketika Saul mulai menyadari siapa Daud, seperti ayahnya Daud sendiri, direndahkanlah Daud sekali lagi. Gak mungkin lah ya, masa seperti kamu, tole-tole sepertimu, masa bisa melawan raksasa itu? Dia dari kecil lahir udah perang, mungkin lahir keluar dari kandungan langsung pegang pedang. Gak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Saya gak heran sih kalau lihat ayat 33, cara Saul berbicara. Seluruh tentara hambar, makanya semua pasukannya gak beriman. Rajanya gak beriman kok. Gurunya kayak gitu, apalagi muridnya. Saul berkata gak mungkin, ini orang yang mengkritik kemenangan sebelum kemenangan itu dicoba. Ini orang kayak gini, orang yang WO atau yang sudah drop out sebelum masuk ke dalam ring tinjunya. Ini orang yang udah ngaku kalah sebelum mencoba. Kalau spiritnya rajanya, jenderalnya, imamnya, gembala Israel yaitu Saul saat itu kayak gitu. Lah bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan anak rohaninya, dengan umatnya, dengan tentaranya dan pasukannya? Papanya aja kayak begitu kok, like father, like son. Belum apa-apa Saul lihat Daud, lu, mana mungkin, kamu pembawa senjataku. Dan kamu adalah staf pilihan memang. Mana bisa? Dia gak percaya Tuhan. Dan juga gak percayaan orangnya sama orang lain. Persis kayak kakaknya Daud, Eliab. Gak aman hati dan jiwanya. Gak mungkin. Lalu Daud ayat 34. Sebelum kalahkan Goliat, dia kalahkan dulu Goliat di depannya yang bukan orang Filistin. Yaitu sesama orang Yahudi. Dia harus kalahkan Goliat di depan, yaitu Saul, raja yang tidak percaya. Dia harus, menurut saya sih, membunuh Goliat gampang. Kalau nanti Anda lihat, cuman pakai 1 dari 5 batu yang dia siapkan. Itu pun bukan dia yang tancapkan, dia hanya lemparkan. Tetapi lebih susah meyakinkan seorang raja yang tidak beriman. Lebih susah untuk meyakinkan seorang gembala yang sudah kehilangan visinya. Lebih susah untuk bisa meyakinkan seorang pemimpin yang sudah gak mimpin lagi dengan urapan. Kepemimpinannya sudah berubah menjadi posisi saja, lalu sayembara menawarkan, siapa berani? Gua kasih anak gua. Saya kasih harta, kekayaan kerajaan, gak usah bayar pajak keluarganya. Hanya bisa iming-iming, bukan lagi inspirasi bagi umatnya. Seorang raja yang sudah tidak lagi berperang di depan, tapi di belakang bersembunyi di balik umat yang dipimpinnya sendiri. Supaya kalau ada apa-apa, kalian dulu mati, terakhir baru raja terbunuh. Kalau bisa jangan terjadi. Seorang raja yang sudah tidak bisa mengayomi, gak bisa melindungi. Sudah menjadi bukan lagi protektor,
Bukan lagi menjadi pelindung umat Allah. Ini seorang yang sudah mati rohani. Kayaknya lebih susah ya. Daud itu lebih harus berjerih lelah untuk meyakinkan raja. Sama Goliat gitu saja menangnya. Sama raja harus bertubi-tubi kalimat dan kata-kata. Lihat apa kata Daud ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Ya, raja mungkin tahu profesiku. Dulu kan pernah raja tanya sama keluarga. Pernah raja kirim utusan untuk mengambil saya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, nah raja kupingnya mulai nyala. Yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lihat, Daud harus membanggakan dirinya seolah-olah. Bukan, Daud menyerahkan resumenya. CV-nya diserahkan kepada raja. Raja, aku bukan anak ingusan. Bukan Daud membanggakan atau meninggikan diri atau menyombongkan dirinya. Bukan. Daud ini perlu, bukan talk big ya. Dia bukan berbicara besar-besar tentang dirinya seperti orang yang suka besar-besar ngomongnya. Sebenarnya sebesar-besar yang dia omongkan ini banyak detail yang hilang. Daud itu mengucapkan atau mengutarakan apa adanya. Tapi itu pun sudah direm-rem dan dikorting-korting oleh dia. Faktanya jauh lebih heboh daripada CV-nya. Lebih hebat daripada penjelasannya. Karena kalau kita melihat film aksi hanya lewat cerita, dengan kalau kita nonton sendiri itu beda. Andai kata Raja Saul ada di situ, itu heboh. Pertengkaran dengan Goliat ini juga unda-undi atau mungkin masih kalah. Nah dia lawan singa loh. Dia lawan beruang, animals, you don't fight beasts. Kita tidak melawan monster-monster di dalam animal kingdom atau kerajaan hewan. Manusia itu masih bisa tahu rasa sakit. Hewan itu akan sikat. Jadi sebenarnya Daud bukan meninggikan diri. Dia ceritakan itu ala kadarnya. Jauh lebih heboh. Ada orang tertentu yang kelihatannya mulutnya penuh iman, padahal itu belum seluruh imannya. Tapi ada orang tertentu yang kelihatannya mulutnya minder, suka merendahkan dirinya sendiri, bukan merendah hati ya. Suka minder, suka nyangkal-nyangkal dan berkata, enggak lah, aku ini orang yang paling bodoh, paling malang, paling kasihan. Padahal sombongnya setengah mati di hati. Nggak tentu ya. Lebih baik kita moderat dalam menjelaskan tentang diri. Tapi kalau kali ini kan profesional, ditanya raja. Jadi ini CV atau ini adalah resume. Maka ayat 36 berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud berkata, Raja, sebelum Goliat ini akan terbunuh, izinkan hambamu itu menjelaskan begini. Ini bukan pertama raksasa yang akan kubunuh nanti. Sebelum Goliat, ada singa, ya Raja. Baginda, sebelum singa, ada beruang. Satu-satunya alasan kita menoleh ke belakang adalah pertolongan Tuhan. Jangan pernah melihat ke belakang Anda untuk mengingat dosa orang lain atau untuk mengingat dosamu sendiri yang sudah diampuni oleh Tuhan, asal kita sudah akui dan tinggalkan. Jangan pernah menoleh di belakang kita dan mengizinkan masa lalu mendikte kita selalu hidup dalam trauma. Tapi kalau kita memang harus menoleh lagi, menolehlah untuk satu alasan ini. Ingatlah semua singa yang Tuhan telah membantumu untuk membunuhnya. Setiap beruang di masa lalu. Apa bedanya sama Goliat? Beruang bukan singa. Beda memang, itu beda jenis. Tapi Goliat adalah manusia. Gede memang. Tapi ini tantangan baru. Tantangan baru kek, lebih baru kek. Bagi Tuhan tidak ada bedanya singa, beruang, dan Goliat. Semua akan tumbang. Tumbang di hadapan dan di bawah kaki seseorang yang lebih dari pemenang. Itu semua mentalitas sih. Semua itu spiritualitas. Semua itu kerohanian. Semua itu iman. Satu-satunya cara untuk meyakinkan raja adalah mengingatkan, Raja, ini resumeku. Ini history, ini sejarah. Bukan history, H-I-S-T-O-R-Y. Tapi H-I-S pisah, H huruf besar, his.
Story, S-T-O-R-Y. Ini adalah cerita Tuhan dalam hidupku. Daud bukan meninggikan diri, bukan bermegah atas dirinya. Dia berkata, Tuhanku membuatku menghajar semua itu. Sekarang Tuhan yang sama akan menghajar dia. Jangan punya kebiasaan buruk mengingat-ingat masa lalu, kecuali untuk alasan satu. Hanya untuk satu alasan ini. Ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat ayat 37 ya. Seorang yang lebih dari pemenang, mulutnya akan dijaga. Mulutnya akan penuh dengan iman. Dia tidak akan mengurangi apa-apa atau menambah-nambahi. Dia tidak akan membumbu-bumbui. Mulutnya dapat dipercaya. Jangan mudah percaya orang yang mulutnya minder. Jangan kira itu rendah hati. Tapi bukan berarti iman itu menyombongkan diri, juga harus hati-hati ya. Pokoknya kalau bicara tentang dirimu dan diriku, moderat saja. Yang saya coba jelaskan pada Anda sekarang adalah, kalau dibanding dengan fakta sesungguhnya, perkataan Daud yang kedengarannya sangat arogan ini, padahal ini moderat. Speak lower of yourself. Berbicara lebih rendah tentang dirimu. Berbicara lebih tinggi tentang orang lain. Contoh, kalau ada orang lain berjasa dalam hidup Anda, jasanya kecil saja. Dulu pada waktu masa susah, Anda dipinjami apa? Bukan uang, maksud saya mungkin dipinjami gudangnya ketika Anda tidak bisa taruh barang. Itu besar-besarkan. Sampai seterusnya. Kalau ketemu orang itu terima kasih lagi. Mungkin orang itu bisa merasa gak nyaman. Udahlah gitu-gitu aja, gak usah. Mungkin kalau kata-kata membuat orang tersebut, kepada siapa Anda terima kasih itu merasa kurang nyaman. Jangan lupa loh, ketika Anda diberkati, ketika hidup Anda enak, pastikan selalu ingat dia. Kalau Anda makan, ingat orang itu, kirimkan makanan. Tapi, kalau sebaliknya, Andalah orang itu yang meminjami seseorang di masa susahnya. Jangan ingatkan orang itu. Ini orang loh, dulu waktu susah aku yang tolong dia. Ini loh dia, waktu dulu barangnya terlantar di mana-mana, aku yang pinjemin gudang. Dulu waktu mereka nggak punya rumah, aku pinjami rukoku. Mereka bisa tinggal sementara di situ. Jangan. Sekalipun jasa Anda besar, apalagi yang kecil, lupakan. Beri tangan kanan, tangan kiri jangan tahu sama sekali. Sampai orang lain yang berterima kasih sama Anda selalu tolak, nggak usah lah gitu aja. Dalam bahasa Inggrisnya, don't mention it. Gak usah disinggung lagi lah, Bu. Itu gak ada artinya kok. Itu juga waktu itu rukoku memang kosong, memang gak ada penyewa. Jadi gudang-gudang sementara juga gak apa-apa. Daripada nanti sip semua, daripada gak dipakai sama sekali, nanti rusak. Nganggur juga sakit hati saya. Kalau nanti properti saya itu loh gak kepake sama sekali. Itu kan saya juga merasa gimana, rasa gagal. Enggak kok Bu. Dengan demikian, Anda sirami api di dada orang itu, api terima kasih kepada dirimu. Anda sirami dengan air, supaya dia gak usah berapi-api berterima kasih lagi. Kalau perlu dia lupakan. Jadi jangan biasakan kalau Anda berjasa dalam diri orang, orang itu lupa diri, malin kundang. Dulu aku tolong, sekarang dia lupa. Gak usah lah, upahmu datang dari Tuhan. Tapi kalau orang lain punya jasa dalam hidup Anda, jangan lupakan sampai Anda mati. Sekecil apapun itu besar-besarkan. Daud itu mengajarkan kita cerita ini untuk kita moderat sama diri sendiri, selalu bicara lebih rendah tentang diri kita dan selalu berbicara lebih tinggi tentang orang lain. Anggaplah orang lain lebih mulia daripada dirimu. Ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. 39, ayat terakhir, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Dia siap perang nih. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 39 ini istimewa sekali. Daud disuruh pakai semua perlengkapan senjata Saul, pedang, baju perang, perisainya, tombaknya juga kali. Daud pakai semua, Daud berkata, aku gak biasa dengan ini. Kemudian ia menanggalkannya. Again, orang yang lebih dari pemenang itu, pewahyuan terakhir atau hikmat terakhir yang saya berikan lewat sharing hari ini, orangnya simple benar. Selalu jaga simplicity, kesederhanaan. Karena sukses kita itu tidak tergantung perlengkapan. Percaya nggak? Sukses kita sepenuhnya bergantung penyertaan.
kita bisa mentah-mentahan jalan sama Tuhan, Tuhan yang akan membuat matang segala sesuatu yang kita kerjakan. Udahlah. Jadi orang itu yang sederhana aja. Sesimpel-simpelnya. Pakai aksesoris secukupnya. Kalau bicara tentang diri sendiri juga jangan terlalu banyak dekorasi. Kalau orang lain tolong didekor dengan baik. Karena dengan demikian kita menghargai orang lain di dalam Tuhan. Tapi kalau diri sendiri, sudah simpel aja lah. Simpel aja. Sederhana aja jadi orang. Kesederhanaan ini bukan berarti kita tidak bisa menikmati banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Contohnya fasilitas. Bukan. Kesederhanaan itu artinya jadi orang itu hatinya simpel saja. Yang penting penyertaan Tuhan. Gak usah ngomel tentang banyak hal. Gak usah kita mempermasalahkan yang gak perlu dipermasalahkan. Bahkan yang perlu dipermasalahkan gak usah dipermasalahkan kalau itu bukan masalah sama sekali. Kecuali kalau hal-hal yang prinsip. Ya harus berdiri seperti Daud membela kebenaran. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya gak prinsip-prinsip benar, ya udahlah, ngalah. Jadi orang itu yang simple, yang sederhana, yang easy going, yang gampang sekali untuk berinteraksi dengan sesama. Jadi orang itu gak usah bawa banyak-banyak beban. Sederhana saja. Hidupku ini hanya karena firman-Mu. Keberhasilanku hanya karena penyertaan-Mu. Asal Engkau tidak pergi dari aku. Asal Kau tidak buang aku dari hadirat-Mu. Asal Engkau tidak ambil roh-Mu daripadaku. Aku ini orang yang puas-puas saja. Aku ini orang yang happy. Ya, yang penting saya jadi anak Tuhan yang berkenan. Simple kan? Lebih dari pemenang itu enggak rumit dan komplikasi. Orang yang lurus jalannya, memandang ke atas matanya pada Yesus Tuhan. Dan diam-diam enggak usah gembar-gembor, bekerja di ladangnya. Berbuah-buah lebat sampai Tuhan datang. Jadilah lebih dari pemenang. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus sebentar lagi. Kita nyanyikan satu lagu ini lebih dulu. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Amin. Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allahnya Daud, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku. Yang lebih dari pemenang, angkat tanganmu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah.
Yaralamaya Sandararamo Aralamaya Se Yaralamaya Se Yaralamaya Ralamaya Sandar Yaralamaya Sandaramo Yaralamaya Sandararamo Yaralamaya Se Yaralamaya Sandararama So Yaralamaya Sandaramaya Se Inaralamaya Sandaranamo Yaralamaya Ralamaya Sande Iraramaya Sandaramaya Se. Haleluya. Ambil perjamuan kudus. Kita sebentar lagi akan angkat roti dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Simpel saja, yang penting penyertaan Allah, bukan? Tidak perlu segala macam perlengkapan, percayalah. Berhasil kita bukan karena gagah perkasa, tapi karena kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Kristus, jeripayahmu tidak akan sia-sia, kata firman Allah. Itu yang penting. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Angkat roti yang ada bersama-sama dengan saya. Haleluya. Roti biasa pun di rumah Anda, itu cukup. Roti apapun. Mari kita angkat sama-sama. Biarkan rencana Tuhan firman-Nya menjadi daging dalam hidup kita ketika kita ambil daging dan darah Yesus. Biarkan semua rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang terkasih. Satu persatu. Tak ada satupun firman Tuhan akan gugur dalam hidupmu. Firman itu akan menjadi daging. Dan ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus ini, kita yakin tangan Tuhan akan bekerja merajut kemenangan, lebih dari kemenangan. Membuat kita semua lebih dari pemenang di setiap area yang Tuhan tempatkan. Dan setiap area hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Bukankah roti ini adalah roti biasa, tapi ketika kita mengambilnya, kita percaya ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus, firman Allah. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Air putih pun jadi. Asal kita beriman pada darah Yesus. Dan waktu kita mengambil ini, ingatlah ada kuasa penebusan, ada pengampunan dosa di area-area kegagalan kita. Di mana kita gagal, minta tolong sama Tuhan. Waktu kita perjamuan kudus ini, mari kita mohonkan kasih karunia. Supaya kita menang di area itu, sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Dan khususnya bagi mereka yang sakit juga, yang menderita secara badani. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan sebagai gembala sidang. Atas umat yang Kau percayakan, domba-domba Kristus seperti Daud berarti gembala. Hamba ingin mendoakan umat Allah. Hamba berdoa, bahkan yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, bilur Yesus menyembuhkan. Dan terlebih dulu darah Yesus mengampuni. Sehingga tidak ada satupun di antara domba-domba-Mu yang sakit-sakitan lagi. I speak healing in Jesus' name. Aku deklarasikan kesembuhan ilahi. Mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil yang sukar bagi Tuhan. Terimalah ketika kita meminum ini. Kuasa kesembuhan dan pengampunan. Mari kita minum bersama cawan biasa ini yang kita percaya. Kuasa Tuhan di dalamnya melambangkan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar setiap tangan yang turun, lutut yang goyah dikuatkan Tuhan. Sebab bila Tuhan yang meninggikan, siapa yang bisa menurunkan? Angkat tanganmu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Bila Kau yang membuka
ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Mari kita semua menjadi lebih dari pemenang. Dengan iman kita percaya dan terima terlebih dahulu. Terimalah berkat ini sambil mengangkat tangan, merendahkan hati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemenangan sudah Tuhan sediakan di Kalvari mulai hari ini. Jadilah lebih dari pemenang, itulah janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Bawalah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita. Dari sini langsung ke sana, masuk ke dalam hati. Dalam nama Yesus, amin. Your church loves you. God bless you.